Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa TV Tausiah, kita tahu bahwa setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing, dan kekhasan itulah yang justru menjadi daya tarik dan hal-hal yang spesifik. Sebagaimana kota lain, Kabupaten Lumajang juga memiliki kekhasan yang tidak dijumpai di daerah lain tentunya, dan kita bisa sebut ada beberapa kekhasan yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang. Pertama, pada bulan-bulan September, Oktober begini terjadi musim gugur. Pohon-pohon yang berjejer di sepanjang jalan di banyak tempat bernama pohon sono, bunganya yang kuning itu berguguran sehingga membentuk tumpukan-tumpukan bunga di tepi jalan, dan dalam hitungan 2 atau 3 hari sudah kering, sehingga keindahan jalan itu menjadi terkotori. Tetapi ketika daun kuning, bunga kuning itu jatuh kemudian menumpuk di tepi jalan, maka menjadi panorama yang sangat indah. Bahkan oleh masyarakat sengaja dibiarkan bunga itu tidak disapu karena menunjukkan eksotik tersendiri, keindahan tersendiri bagi suasana kota. Pohon sono ini memang ditanam oleh pemerintah daerah di sepanjang jalan, misalnya seperti Jalan Haryono, Jalan Diponegoro, Jalan Alun-alun Timur, Alun-alun Selatan, dan mengitari alun-alun. Di depan-depan perkantoran itu banyak pohon sono yang bulan-bulan begini bunganya berguguran. Jadi seperti di negara Jepang misalnya ada musim bunga, dan ini juga sama. Kalau semasa masih ada di pohon tidak kelihatan, tapi begitu karena bunganya kecil, karena kalau sudah berjatuhan maka bunga itu kelihatan sekali betapa lebatnya bunga yang ada di pohon itu. Ini yang pertama, dan biasanya oleh masyarakat banyak yang mengambil gambar untuk diabadikan, untuk menunjukkan bahwa Lumajang benar-benar sebagai kota yang rindang, kota yang subur, dan kota yang penuh dengan daya tarik. Ini yang pertama. Yang kedua, kekhasan yang dijumpai di Lumajang ada di ujung bagian barat, tepatnya di puncak Gunung Semeru, Desa Ranupane, Desa Argosari, yang berketinggian antara 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan air laut. Apa kekhasannya? Di sana kalau bulan-bulan tertentu pada musim dingin itu hamparan tanah perkampungan dan perkebunan itu dipenuhi dengan bekuan-bekuan embun atau embun yang membeku di pelataran rumah, di jalan-jalan, di sekitar kebun, dan di tempat-tempat lain. Bahkan biasanya wisatawan justru senang pada musim-musim begini ini mendaki ke puncak Mahameru, ketinggian 3.336 meter di atas permukaan air laut. Mereka menyaksikan hamparan salju di sepanjang mata memandang, dan mereka melihat ini sebagai sebuah kekhasan yang tidak dijumpai di tempat lain. Apalagi Ranupane dengan Gunung Semeru, untuk mendakinya itu adalah merupakan gunung tertinggi di Jawa dan menjadi tujuan wisatawan dari berbagai provinsi dan berbagai negara di belahan dunia ini. Banyak turis atau wisatawan yang berkunjung, bahkan pada bulan Agustus mereka biasanya mengadakan peringatan upacara di Ranu Regulo dan Ranu Gumbolo. Mereka mengadakan ritual kebangsaan, mengadakan upacara di tengah dinginnya suhu udara yang luar biasa. Tapi justru itulah yang menarik bagi mereka. Termasuk juga di puncak B29 yang berada di Desa Argosari, hamparan yang terlihat dari atas adalah sebagaimana hamparan awan, karena di bawah lembah-lembah itu diisi dengan awan, sehingga orang yang berada di puncak B29 merasa berada di atas awan, maka disebut dengan negeri di atas awan.
Asik banget berada di sana karena selain udaranya dingin, hempasan anginnya begitu kencang, dan melihat ke bawah yang ada adalah hamparan yang ditutup dengan awan, dan kita merasa berjaya di atas awan itu. Ini yang ada di B29. Dan satu hal lagi yang berkaitan dengan gunung ini, munculnya suasana atau hawa dingin itu menyebabkan ikan-ikan di Ranu Klaka, Ranu Pakis, dan Ranu sekitarnya, masih banyak ranu-ranu yang lain yang ada di Kecamatan Kelakah dan Kecamatan Ranu Yoso, belahan utara Lumajang. Ikan-ikan itu sama mati, sehingga orang rame-rame menangkap ikan kemudian dijualnya dengan harga murah dan jumlahnya luar biasa. Setiap tahun musim dingin, ikan-ikan itu disebut dengan koyok. Koyok itu ikan yang muncul dalam kondisi mabuk. Konon kata orang-orang, uap belerang sedang keluar atau hawa dingin yang berkesangatan, sehingga ikan-ikan tidak tahan hidup. Kemudian mereka bergelepar mati dalam kondisi bisa ditangkap oleh masyarakat dan dijual belikan di pasar, sehingga harga ikan kemudian menurun drastis. Masyarakat senang membeli ikan-ikan karena tidak bahaya bagi kesehatan. Sementara setahun berikutnya ikan itu muncul kembali, hidup kembali, dan membesar kembali. Seolah-olah munculnya koyok itu sebagai proses pergantian atau regenerasi ikan yang ada di Ranu Kelakah dan Ranu Pakis itu. Berbeda dengan di Ranu Kelakah dan Ranu Pakis, di pantai selatan, di laut selatan Kabupaten Lumajang, khususnya di Desa Wetgalih, orang panen reket. Reket itu ebi kecil atau udang kecil yang sangat kecil luar biasa, pakai jaring. Kemudian reket itu diambil oleh masyarakat, dijemur, kemudian ditutu, katanya orang sana mengistilahkan, dan akhirnya menjadi terasi. Terasi reket baunya luar biasa menyengat, tapi orang menyatakan dengan terasi reket ini orang-orang yang menikmatinya menjadi cerdas karena kandungannya yang sangat bermanfaat buat kesehatan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Reket menjadi terasi, dan terasi kemudian menjadi sambal. Sambal itulah yang menyebabkan orang kemudian ketagihan. Banyak orang kota datang ke Wetgalih, Kecamatan Jasulangun, hanya untuk mencari terasi reket yang baunya luar biasa menyengat hidung. Dan itu yang disuka oleh orang-orang yang menyukai sambal terasi reket itu. Ini antara lain kekhasan yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan ada lagi satu hal, bahwa Lumajang di belahan selatan Gunung Semeru ada hamparan yang begitu luas yang oleh masyarakat sekarang ditanami pohon salak yang disebut dengan salak pondo atau salak prono. Salak ini semula mengambil bibitnya dari Sleman, Jawa Tengah, tapi kemudian lebih bagus perkembangannya yang ada di sekitar Semeru. Subur, buahnya besar-besar, rasanya manis, tidak sepet seperti salak-salak pada umumnya. Warnanya putih dan oleh masyarakat dijual dengan harga murah karena jumlah panennya luar biasa banyaknya. Orang yang ingin ke Lumajang, maka hal-hal itu tinggal memilih mana yang akan dilihat, mana yang akan dituju. Sebelum mengakhiri kunjungan ke Lumajang, belum sempurna sebelum melihat dan menyaksikan air terjun Tumpak Sewu yang ada di Kecamatan Pronojiwo di Desa Sidomulyo. Tumpak Sewu ini seperti air terjun Niagara di Amerika, dan orang menyukainya karena air terjun itu seolah-olah, dan memang iya, keluar dari masing-masing tebing yang begitu rapi, begitu indah, dan airnya terjun ke bawah dengan ketinggian yang luar biasa. Dan ada orang yang sengaja turun ke bawah untuk menikmati bagaimana merasakan serunya kena air, hempasan air, dan butiran-butiran air kecil yang diterpa oleh angin menimpa kepada wajah mereka dengan suasana yang dingin, airnya dingin,
dan sebagainya. Singkat kata, Tumpak Sewu adalah obat kerinduan terhadap alam dan suguhannya sungguh luar biasa, sehingga tidak aneh kalau banyak turis dari berbagai negara betah ada di tempat ini. Itu antara lain kekhasan yang ada di Lumajang. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.